Nggak main-main, guys. Saat negara lain masih berkutat dengan rencana, Indonesia sudah tancap gas melakukan modernisasi kekuatan udaranya secara masif. Langit Nusantara akan segera dijaga oleh para predator baru yang paling canggih di kelasnya. Ini bukan sekadar belanja alutsista biasa. Ini adalah sebuah game changer. Dari jet tempur generasi 4.5 super canggih asal Prancis dan Amerika, hingga drone tempur mematikan hasil kolaborasi dengan Turki. Tapi, ada satu strategi besar di balik semua ini yang jauh lebih penting daripada sekadar membeli. Penasaran? Tetap di sini karena kita akan bongkar tuntas modernisasi alutsista TNI AU dari jet tempur hingga drone tempur. Oke, kita mulai dari ujung tombak kekuatan udara kita. Pesawat tempur. Lupakan jet-jet tua. Sekarang kita bicara tentang generasi 4.5. Apa itu? Sederhananya, ini adalah jet tempur yang kemampuannya nyaris setara dengan pesawat siluman generasi 5. Avionik, radar, dan sistem senjatanya jauh lebih superior. Dan Indonesia tidak tanggung-tanggung, kita mengincar 3 nama besar. Pertama, Dassault Rafale dari Prancis. Bukan tanpa alasan jet ini disebut Omni-Roll. Rafale ini ibarat pisau lipat Swiss di udara. Dia bisa melakukan misi superioritas udara, serangan darat, pengintaian, bahkan serangan nuklir. Indonesia sudah tanda tangan kontrak untuk 42 unit. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa bagi TNI AU. Kedua, F-15X Eagle II dari Amerika Serikat. Kalau Rafale adalah petarung lincah, F-15X ini adalah monsternya. Dijuluki bomb truck karena kemampuannya membawa muatan senjata yang luar biasa banyak. Dengan radar AESA canggih dan mesin baru yang super kuat, F-15X dirancang untuk mendominasi langit dan menghancurkan target dari jarak yang sangat aman. Pembelian 24 unit sudah mendapat lampu hijau dari ACS. Ketiga, rumor panas. Chengdu J Spumen dari Tiongkok. Nah, ini yang menarik. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, nama J Spun-Shi sering disebut-sebut sebagai salah satu opsi. Jet ini menawarkan teknologi yang berbeda dari blok barat dan mungkin dengan harga yang lebih kompetitif. Apakah ini akan menjadi kuda hitam dalam modernisasi TNI AU? Kita tunggu saja perkembangannya. Tapi perang modern bukan cuma soal pilot di dalam kokpit. Masa depan pertempuran udara ada di tangan para pemburu senyap drone tempur alias UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle. Di
Di sini Indonesia melirik ke salah satu pemain terbaik di dunia. Turki, kerjasama dengan Turkish Aerospace Industries (TAI), membuka potensi akuisisi drone-drone yang sudah terbukti di medan perang seperti TAI Anka dan monster terbang Bayraktar Akinci. Bayangkan, drone ini bisa terbang lebih dari 24 jam, membawa rudal presisi dan mengintai musuh tanpa terdeteksi. Ini akan menjadi mata dan cakar baru bagi TNI di seluruh penjuru negeri. Tapi tunggu dulu, Indonesia tidak mau hanya jadi pembeli. Kita punya proyek ambisius bernama Elang Hitam atau Black Eagle. Ini adalah program pengembangan drone tempur dalam negeri. Walaupun perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan, Elang Hitam adalah kunci kemandirian sejati kita di masa depan. Ini adalah bukti bahwa kita tidak hanya ingin menggunakan, tapi juga menciptakan. Dan ini adalah bagian terpenting dari seluruh video ini. Strategi besar di balik semua pembelian ini bukanlah sekadar menumpuk senjata. Pemerintah Indonesia punya satu syarat mutlak, Transfer of Technology, TOT, dan Offset. Apa artinya? Artinya setiap pembelian alutsista dari luar negeri wajib disertai dengan transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan melibatkan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, dan lain-lain. Jadi kita tidak hanya membeli pesawat Rafale, tapi teknisi kita akan dilatih untuk merawatnya, bahkan mungkin suatu saat bisa memproduksi komponennya di Bandung. Kita tidak hanya membeli drone dari Turki, tapi kita belajar cara membuatnya, agar Elang Hitam bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada negara lain, membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat, menciptakan lapangan kerja untuk para ahli dan insinyur terbaik bangsa, dan yang paling utama, mencapai kedaulatan teknologi pertahanan. Jadi modernisasi alutsista TNI ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Ini bukan tentang gagah-gagahan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan langit Indonesia aman, dijaga oleh teknologi tercanggih yang tidak hanya kita beli, tapi juga kita kuasai. Dari jet tempur multiperan monster pembawa bom hingga drone pemburu senyap, era baru kekuatan udara Indonesia telah dimulai. Sebuah era di mana kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi bersiap menjadi produsen. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah ini sudah tepat? Atau ada alutsista lain yang seharusnya jadi prioritas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.